Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kelompok satu akan mempresentasikan. Kita akan menganalisis berita BBC menggunakan teks klasifikasi dengan BERT. Oke, di sini kelompok satu terdiri dari 5 anggota. Yang pertama dari Kadus Arlo, kedua ada Raka M. Zaki, ketiga ada Raffi Fatir Rahman, keempat ada saya, Aslafi Gozi, dan yang terakhir ada Arsipasa Hamam. Baik, di latar belakang di sini kenapa kami menganalisis BBC dengan teks klasifikasi? Karena bahwa pertumbuhan media digital itu sangat cepat dalam publikasi berita online termasuk media besar yakni BBC. Kemudian, berita BBC mengcover semua topik terdiri dari bisnis, politik, olahraga, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut membuat tantangan untuk mengorganisasi dan memanage konten berita tersebut secara efisien, serta dibutuhnya otomasi untuk memproses dan menganalisis data tekstual. Kemudian, klasifikasi teks digunakan untuk mengkategorikan teks dokumen, serta dengan text classification membuat BBC News menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih akurat dalam mengkategorikan berita. Serta yang terakhir, untuk mendukung data-driven informasi dan mendukung decision making dalam BBC News. Okay, hello everyone. My name is Raffi Fatir Rahman, and today I'm going to talk about data source and description. So first of all, data source. The dataset used in this project is the BBC News Classification dataset. It consists of news articles published by BBC and categorized into several topics. This dataset is widely used in text classification and natural language processing research due to its clear structure and well-defined labels. The data is obtained from open sources and used for academic purpose. Next one is data description. So the BBC News classification dataset contains 2,225 news articles in text format. The dataset includes 5 news categories: business, entertainment, politics, sport, and tech. And the main attributes are text, or you can say news content, and category, you can say news level. And the next one is dataset consists of unstructured text data which requires pre-processing before model training. That's all, thank you. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang data preparation. Jadi dataset yang digunakan itu BBC News yang terdiri dari 5 kategori yaitu bisnis, hiburan, politik, olahraga, dan teknologi. Data diperiksa terlebih dahulu dan tidak ditemukan nilai kosong maupun kolom yang tidak relevan sehingga dataset itu sudah siap lah untuk ke proses selanjutnya. Nah, proses pembersihan tidak melibatkan penghapusan stop word atau stemming karena BERT membutuhkan konteks kalimat secara utuh. Setelah itu dilakukan transformasi data atau data transformation dengan mengubah kategori menjadi label numerik, menjadi data, membagi data menjadi 85% dan 15%, 85 untuk pelatihan dan 15% untuk validasi secara stratified, serta melakukan tokenisasi menggunakan BERT tokenizer. Tokenisasi menambahkan token khusus, melakukan padding dan pemotongan teks dengan panjang maksimum 512 kata. Hasil akhir dari tahap ini adalah data dalam bentuk input IDS, attention mask, dan label yang siap digunakan untuk pelatihan model. Kemudian selanjutnya kita masuk ke modeling. Jadi model yang digunakan adalah BERT dengan arsitektur BERT case uncase karena mampu memahami konteks secara dua arah dan mendukung transfer learning. Proses pelatihan dilakukan secara menggunakan optimizer Adam Way dengan batch size 16, kemudian dengan 4 epoch. Terus evaluasi dilakukan menggunakan matriks F1 score per bobot dan commotion matrix untuk mengukur akurasi per kategori. Dapat dilihat di screen atau di PPT adalah gambar dari epoch sendiri, proses epochnya, dan dari confusion matrixnya. Hasil pelatihan menunjukkan penurunan konsisten pada training loss dan validation loss, serta peningkatan F1 score di setiap epoch. Bahkan model mencapai F1 score sekitar 0,997 dengan akurasi hampir sempurna di semua kategori. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BERT itu sangat efektif untuk klasifikasi berita secara otomatis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu model evaluasi yang telah kami buat. Jadi, berdasarkan tujuan awal proyek ini, yaitu mengklasifikasikan berita dari perusahaan BBC ke dalam beberapa kategori, di antaranya seperti bisnis, hiburan, olahraga, maupun teknologi. Jadi model BERT ini dikembangkan dapat dikatakan berfungsi sesuai harapan. Hal ini menunjukkan kemampuan model untuk menggeneralisasi pada data baru
juga hasil pelatihan yang menunjukkan bahwa model mencapai nilai pelatihan sebesar 0,0193, juga validation loss sebesar 0,023, yang pada epok terbaiknya juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran berjalan stabil tanpa overfitting. Selain itu, nilai F1 score yang tertimbang sebesar 0,995 juga menunjukkan bahwa model ini memiliki keseimbangan yang sangat baik di antara presisi recall di seluruh kelas. Jadi untuk perbandingannya sebenarnya untuk klasifikasi biasanya digunakan seperti support vector machine dan naive Bayes. Jadi meskipun model-model tersebut relatif efisien dan dalam implementasinya, pendekatan ini memiliki keterbatasan untuk menangkap konteks pada sebuah kalimat. Jadi karena di model ini kata diperlakukan eh, secara independen tanpa mempertimbangkan hubungan kontekstual dalam sebuah kalimat. Juga sebaliknya, kenapa kami menggunakan BERT? Karena BERT pendekatan yang mampu memahami pendekatan dua arah atau bidireksional. Jadi kemampuan BERT ini dilebihkan dalam kemampuan yang mampu memahami topik dan struktur kalimatnya. Next ada di dampak hasil terhadap keputusan bisnis. Jadi model klasifikasi yang telah kami buat ini bisa memberikan dampak terhadap proses pengambilan keputusan di berbagai sektor, khususnya pada industri media dan layanan informasi digital, di mana model ini dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pengelolaan dan sirkulasi informasi berita yang tidak hanya bergantung pada volume atau popularitas berita, juga pada konten kategori yang relevan pada setiap pengguna dan tujuan organisasi. Selain itu, pemanfaatan klasifikasi berita ini memungkinkan perusahaan atau platform digital untuk mengidentifikasi distribusi isu berdasarkan kategori tertentu. Juga selanjutnya untuk hasil yang diterima stakeholder adalah selain tadi untuk bermanfaat untuk pengelolaan konten, untuk penempatan berita, model klasifikasi ini juga bisa bermanfaat untuk salah satunya untuk pemasaran, di mana dengan model ini kategori berita penempatannya dapat lebih akurat, juga penempatan iklan dan konten promosi dapat ditempatkan dengan maksimal sesuai dengan eh, konteks berita yang dikonsumsi oleh audiens. Selanjutnya ada peluang bisnis atau business opportunity, di mana yang pertama kami mendapatkan bahwa dengan menggunakan model klasifikasi ini kita bisa menghalangi batasan eh, yang seringkali dibatasi jumlahnya ketika penyunting ingin menyunting sebuah berita, di mana biasanya awal-awal hanya diberikan 2 atau 3 kategori utama, sehingga keterbatasan ini berpotensi untuk tidak terdistribusinya secara optimal kepada audien yang relevan. Misal ketika ada suatu topik eh, yang mengandung isu lintas topik seperti kebijakan suku bunga dengan investasi maupun aset digital, akibatnya penempatan berita di beranda pengguna menjadi selalu bergantung pada pilihan kategori awal yang dipilih oleh penyunting yang bersifat subjektif dan terbatas. Melalui pendekatan ini memungkinkan sistem untuk secara dinamis menampilkan berita tersebut pada beranda pengguna yang memiliki preferensi terhadap topik-topik tertentu tanpa terikat batasan kategori manual yang tadi disunting saat awal-awal oleh pembuat berita. Juga selain itu ada pengembangan lanjutan yang kedua, menggabungkan klasifikasi model ini dengan sentimen analisis, di mana pendekatan ini nantinya akan memungkinkan mengidentifikasi sebuah topik yang dibahas disertai dengan kecenderungan narasi berita apakah bersifat positif, negatif maupun netral.
Jadi konsep ini sebenarnya serupa dengan Fear and Greed Index di indikator pasar keuangan, namun diterapkan dalam konteks pemberitaan se- Indonesia. Jadi misal eh, pada konteks ekonomi, pengguna dapat mengetahui dominasi berita ini saat ini cenderung negatif, positif, atau cukup netral. Jadi dengan adanya ini tuh sistem bisa berperan sebagai alat pengelompokan berita dan juga sebagai instrumen pengawasan bagi para stakeholder seperti pemerintah atau perusahaan, sehingga bisa bersifat preventif dan adaptif dan bernilai strategis bagi ekosistem media digital. Dan yang terakhir ada strategi. Jadi yang pertama ada strategi jangka pendek. Untuk jangka pendek sebenarnya perusahaan media atau pengiklan dapat memanfaatkan hasil model klasifikasi berita berbasis seperti ini untuk sekedar mengoptimalkan penempatan konten pemasaran dan iklan secara berbasis data. Selain berdasarkan preferensi konsumen, perusahaan juga bisa menempatkan konten-kontennya berdasarkan klasifikasi. Juga yang kedua ada strategi jangka panjang. Untuk jangka panjang perusahaan disarankan untuk mendevelop lagi bagaimana model klasifikasi ini bisa diintegrasikan dengan sentimen analisis yang nantinya akan menghasilkan tadi seperti yang saya bilang eh, sebuah indikator yang mirip fear and greed pada indikator keuangan namun pada diterapkan untuk berita. Jadi pengembangan fitur ini juga bermanfaat untuk analisis berbasis data dalam skala jangka panjang, jadi tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pengawas atau stabilisasi informasi pada ekosistem media digital. Dan untuk yang terakhir ada langkah penerapan juga visibilitas. Jadi berdasarkan pertimbangan dan kemudahan, sebenarnya strategi jangka pendek itu cenderung mudah karena dapat memberikan manfaat langsung dan meningkatkan relevansi distribusi informasi dan efektivitas penyampaian pesan kepada audiens. Serta relatif mudah diterapkan karena tidak memerlukan perubahan signifikan pada infrastruktur sistem yang ada. Sementara itu, secara keseluruhan, baik sistem strategi jangka panjang maupun jangka pendek mempunyai dinilai feasible karena cenderung tergantung dalam lama atau bentarnya penerapan tersebut. Namun semuanya cenderung bisa diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Yang terakhir, untuk rencana awal yang dapat diterapkan, perusahaan dapat menerapkan tadi yang jangka pendek. Juga selain itu, perusahaan mengembangkan tadi dashboard Fear and Greed, di mana ada saran juga untuk ditambahkan kategori atau numerikal sebagai patokan, di mana misal ketika suatu periode tertentu proporsi dari sentimen negatif cenderung mendominasi atau melebihi angka 30 ke bawah, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai peringatan awal bagi pemerintah ataupun pelaku usaha untuk meningkatkan kewaspadaan. Dalam konteks ini, pemerintah mungkin dapat menerapkan strategi komunikasi publik atau memperkuat narasinya atau meningkatkan transparansi informasi. Sementara bagi perusahaan untuk sentimen negatif mungkin bisa menyesuaikan lagi strategi komunikasi, pemasaran maupun pengelolaan reputasinya. Jadi pendekatan berbasis indikator numerik ini, analisis sentimen berita dapat berfungsi sebagai alat deskriptif dan juga sebagai instrumen pengambilan keputusan yang bersifat preventif dan adaptif bagi berbagai pemangku kepentingan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Muhammad Zaki. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami dapati di makalah ini.
Jadi berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan evaluasi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai klasifikasi berita BBC menggunakan model BRT, dapat ditarik kesimpulan menjadi 4. Yang pertama, efektivitas pemrosesan data. Proses pengolahan data teks berita BBC dilakukan dengan meminimalkan pembersihan teks seperti penghapusan step word atau stemming guna menjaga konteks kalimat tetap utuh yang merupakan syarat optimal bagi model BRT. Transformasi data melalui label, encoding, dan tokenisasi menggunakan BRT tokenizer terbukti efektif dalam mempersiapkan data tidak terstruktur menjadi input numerik yang siap terlatih. Lalu yang kedua, performa model yang unggul. Penerapan model BRT based on case menunjukkan performa yang sangat tinggi dan stabil. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian nilai F1 score kualitas sebesar 0,997 dan nilai validation loss yang terus menurun hingga 0,021 pada epoch keempat. Keunggulan ini dipicu oleh kemampuan BRT dalam memahami konteks dua arah dibandingkan metode machine learning klasik. Yang ketiga, akurasi klasifikasi per kategori. Model menunjukkan kemampuan generalisasi yang luar biasa dengan tingkat akurasi hampir sempurna di seluruh kelas. Model berhasil mengklasifikasi secara tepat seluruh data uji pada kategori bisnis 76 data, politik 63 data, sport 77 data, dan tech 60 data dengan hanya satu kesalahan klasifikasi pada kategori entertainment. Dan yang terakhir, implikasi dan peluang bisnis. Secara praktis, penggunaan model ini mampu mengatasi keterbatasan kategorisasi manual oleh penyuntik yang bersifat subjektif dan terbatas. Sistem ini membuka peluang bagi industri media untuk menerapkan personalisasi konten yang lebih adaptif, mengoptimalkan penempatan iklan secara kontekstual, serta menjadi fondasi bagi pengembangan analisis sentimen sebagai instrumen pengambilan keputusan strategi. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.